Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 40, Tukang Nyosor Sejati. Adrian terperanjat saat tiba-tiba Kayana mencubit pinggangnya. Pedes banget, asli, dia sampai meringis saking sakitnya. Emang dia salah apa lagi sih? Aku tuh gak paham, Mas. Entar kalau gak bisa jawab gimana? Seru Kayana tampak frustasi. Rambutnya yang tadi dicepol rapi sekarang tampak awut-awutan. Seriusan Adrian pengen ketawa, tapi prihatin juga. Sidang komprehensif itu memang yang paling susah. Mau belajar seminggu suntuk pun rasanya gak bakalan cukup, apalagi ini cewek. Tipikal mahasiswa yang belajarnya gak serius amat. Lebih sibuk bucin dan ketika H2 begini baru panik sendiri. Ya udah sini, ayo Mas ajarin. Ujar Adrian sabar, daripada Kayana ngambek lagi. Dia lagi gak ada energi untuk membujuk-bujuk pacarnya malam ini. Agenda mereka malam ini cuma belajar, that's it. Kayana ikut duduk di sebelah Adrian, kemudian menyesap chamomile tea-nya dengan elegan. Sembari menyemili cookies gluten-free dari toples di hadapannya. Lagaknya sudah seperti Ratu Inggris sewaktu icip-icip makanan, sok imut. Selesai ngemil, tiba-tiba Kayana beringsut pindah ke pangkuan Adrian. Membuat Adrian yang sedang fokus membaca materi di tabnya kontan melotot. Lah, ini mau belajar, atau memamah biak? Duduk di sofa aja sayang. Ringis Adrian, gak mau, sofanya keras. Rengek Kayana, halah, alasan. Kalau sofa ini betulan keras, seharusnya ini cewek kemarin gak sampai ketiduran. Kalau sudah nemplok di sofanya, bilang aja modus. Mas jadi susah ngajarinnya kalau kamu nempel begini, jadi nggak fokus. Keluh Adrian, maunya duduk di sini. Sungut Kayana, seriusan deh kalau ini cewek bukan pacarnya sudah pasti Adrian tendang ke laut. Tapi jangan deng, perempuan ini sebentar lagi akan menjadi aset berharganya, harus disayang-sayang. Seriusan kali ini pacarnya nggak cocok lagi kalau dipuji imut. Memang imut sih, tapi tahu kan badan Kayana rada bongsor. Kalau Kayana duduk di pangkuannya dalam jangka waktu yang lama, syukur besok kakinya bisa dipakai jalan. Jangan gerak-gerak, titah Adrian, saat Kayana gerasak-gerusuk di pangkuannya. Emang kenapa kalau aku gerak-gerak? Tanya Kayana makin songong. Astagfirullah, Adrian cuma menghela nafas pelan, malas menyahut. Tapi dia diam saja. Tidak menolak saat Kayana merangkul mesra pinggangnya sehingga mau gak mau jarak mereka semakin dekat. Coba jelasin terapi ajuvan itu apa? Adrian mulai serius bertanya. Terserahlah ini cewek mau duduk di pangkuannya, mau jungkir balik ataupun mau kayang sekalian. Adrian gak mau ambil pusing, dia sudah terlalu lelah malam ini. Terapi tambahan yang diberikan setelah terapi utama. Jawab Kayana lancar, oke. Kalau terapi paliatif apa? Kuratif, rehabilitatif. Apa bedanya sama promotif? Apakah promotif juga termasuk aspek dalam terapi? Adrian mulai merundung Kayana dengan pertanyaan. Dan Suprisingli pacarnya ini bisa menjawab semua pertanyaan yang dia berikan dengan lancar. Sepertinya Kayana ini tipikal orang yang tiap ujian sekolah selalu bilang belum belajar. Tapi sewaktu pengumuman, nilainya paling tinggi. Setelah dirasa cukup banyak memberikan Kayana pertanyaan, Adrian mulai membaca draft skripsi Kayana.
sambil memikirkan kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh dosen penguji. Mau ciuman nggak, Mas? Kayana mendadak bertanya, membuat Adrian yang sedang serius membaca draft skripsi di tangannya langsung tegang. Sekaligus menelan ludah karena posisi mereka saat ini memang PW abis. Sekarang banget, Kai. Tanya Adrian dengan nada horor. Kayana balas mengangguk, "You ask for it." Kayana bersorak di dalam hati kemudian turut mengalungkan lengannya di leher Adrian. Adrian mencium bibir Kayana lembut, menyesap lembut kedua bibir Kayana beberapa kali. Sebelum akhirnya menjauhkan kepalanya dari hadapan Kayana. "Apaan? Bentar banget, nggak berasa." Protes Kayana. Belum sempat Adrian mencerna, Kayana sudah mempererat rengkuhan di lehernya kemudian mencium bibirnya. Adrian terpaku untuk beberapa saat. Kayana menciumnya sedikit intens kali ini, dia terpaksa menopang tubuh dengan kedua lengannya. Supaya tubuh Kayana tidak jatuh menimpanya. Setelah beberapa menit, Kayana melepas tautan bibirnya dengan nafas tersengal. Sedangkan Adrian sudah cengo, otaknya mendadak diserang malware sehingga perlu direstor ulang. Dia nggak kena stroke kan, kok mendadak gak bisa bergerak gini? Sorry mas, kebablasan. Cengir Kayana kemudian mengusap bibir Adrian pelan. Sewaktu tersadar pria tersebut buru-buru mengambil nafas. Gila, paru-parunya serasa mau pecah karena nggak sadar kalau sudah menahan nafas sedari tadi. Kai, ujar Adrian sedikit takjub, ini cewek emang tukang nyosor sejati. Nggak, dia nggak marah. Lagian siapa juga sih yang marah dicium pacar sendiri, yang ada malah senang plus berbunga-bunga. Sebenarnya di sini siapa sih yang seharusnya menjaga diri, bukannya Kayana ya? Perasaan dia terus yang diapa-apain. Cuma perkara cowok gak bisa bunting aja, kalau bisa mungkin dia sudah berbadan dua. Mau lagi? Tanya Kayana cengengesan. Katanya kayak bapak sama anak, mana ada anak gadis nyium bapak sendiri sampai begini? Tunjuk Adrian pada bibirnya yang sedikit membengkak. Kayana auto malu sendiri, lalu mencubit pinggang Adrian kesal. Daripada lehernya aku buat merah lagi. Ancam Kayana kemudian mendekatkan wajahnya, memangkas jarak di antara mereka. Memang ya ini cewek, urat malunya bukan putus lagi. Tapi dari sononya memang gak punya, ada-ada saja kelakuannya. Duh, jangan deh sayang. Sahut Adrian mendadak mules. Meskipun dia juga demen tapi mereka ini cuma berduaan di apartemen. Kalau dia ikut tergoda bisa bahaya. Ya kali Adrian Junior dibuatnya di atas sofa. Udah sempit bekas iler pula. Meskipun setting suasana saat ini sudah lumayan mendukung. Dia nggak mau mereka berdua kebablasan sampai berakhir menjadi 18+ apalagi 21+. Satu lagi, dia juga nggak mau anaknya nanti hasil kebablasan. By the way mas, tadi pas kita ciuman, berasa deg-degan gitu nggak mas? Tanya Kayana dari balik pelukannya. Ya jelas deg-degan lah. Sahut Adrian malu. Aduh memang ya adiknya Kiran yang satu ini paling jago melontarkan pertanyaan yang bikin orang mabuk kepayang. Kayana cuma balas bergumam dan semakin mengeratkan dekapannya ke pinggang Adrian. Kenapa? Nggak apa-apa, aku takut cuma aku sendiri yang suka, tapi masnya enggak. Semacam takut cinta bertepuk sebelah tangan. Adrian cuma geleng-geleng kepala. Ya kali dia lamar anak orang kalau nggak cinta. Lagian pacarnya ini perempuan paling imut sedunia, nggak mungkin dia nggak suka. Ada aja kamu Kai,
mana mungkin Mas sampai lamar kamu kalau nggak sayang. Kalau Mas nggak serius, nggak mungkin kita sampai sejauh ini. Sahut Adrian kemudian mengelus kepala Kayana lembut. Maaf ya, Mas jadi maksa kamu buat nikah di umur segini. Padahal kamu masih punya banyak waktu buat main-main sama temen kamu dulu. Kalau urusan karir dan mimpi kamu ke depannya, Mas nggak bakalan membatasi hal itu kok. Kamu tenang aja. Adrian kembali bersuara. Kayana langsung mewek kemudian bercucuran air mata. Siapa yang kepaksa sih? Ger banget. Aku juga mau kok. Jawab Kayana sambil terisak. Adrian tertawa pelan, lalu mengulurkan lengan untuk mendekap Kayana dan mengelus-elus punggungnya. Kok malah jadi nangis sih? Mas duluan. Sungut Kayana sok imut. Adrian yang kena protes cuma mesem, berusaha berlapang dada. Kalau cuma perkara mengalah demi menyenangkan hati sang pacar sih dia rela-rela aja, apa yang enggak coba buat Kayana. Udah, jangan nangis lagi. Lanjut belajar lagi ya. Adrian berusaha memecah suasana. Masa Kayana jauh kesini cuma buat nangis doang. Apalagi kalau nanti pacarnya ini pulang dalam keadaan mata sembab. Bisa dia dijadikan daging kurban sama calon abang ipar. Amit-amit deh, dapet restunya aja susah. Mesti nguras kolam ikan lele. Apa yang Adrian takutkan akhirnya terjadi juga. Kayana yang ditinggal sebentar untuk mengangkat telepon kliennya sudah terlanjur molor di sofa. Kali ini tidurnya beneran pules, melebihi anak bayi sesudah diberi ASI. Meskipun gak sampai ngorok, tapi ini cewek bahunya digoyang-goyangin heboh begini juga gak bangun. Maunya apa sih? Baru jam 8 malam pula. Biasanya jam 12 baru bisa tidur. Itu pun harus sambil video call mendengarkan suara ini cewek lagi bernafas. Sekalinya panggilan dimatikan langsung terbangun dan mengamuk. Adrian mendadak pusing. Kalau sekarang dia telepon Kiran sama saja seperti menggali kubur sendiri. Dia bakalan diomelin plus digebukin abang ipar wannabe. Selain itu, hubungan mereka ke depannya bakalan terancam tidak direstui. Jangan sampai mereka batal nikah, bahaya. DP ballroom untuk lamaran juga sudah dia bayar separuhnya. Belum lagi catering dan seserahan dari keluarganya juga sudah komplit semua. Coba kalau mereka sudah halal, dia nggak perlu sampai pusing begini. Nggak lama kemudian, ponsel Adrian berbunyi. Abang ipar is calling. Pucuk dicinta ulam pun tiba, calon abang iparnya memang panjang umur. Adrian langsung mules maksimal sewaktu melihat caler ID tersebut. Rasanya dia ingin tenggelam di lautan samudra atau pura-pura gila sekalian. Assalamualaikum bang, ucap Adrian setelah panggilan tersambung, dia masih rada kagok. Setiap berhadapan dengan calon abang iparnya ini, biarpun restu sudah di tangan. Kiran itu masih suka judes, kayak gak rela adiknya bakalan Adrian nikahi di usia muda. Waalaikumsalam, lagi sibuk? Tanya Kiran tanpa berbasa-basi. Enggak bang, jawabnya sedikit gemetar plus gugup. Kalem bre, meskipun dia agak merasa bersalah karena sering diam-diam membawa sang pacar ke apartemennya. Tapi pada dasarnya dia nggak pernah memaksa Kayana. Malah sebisa mungkin dia melarang Kayana untuk mengunjungi apartemennya. Meskipun rata-rata penduduk ibu kota itu suka bodoh amat dengan urusan orang lain. Beda lagi kalau semisalnya yang memergoki mereka itu orang-orang yang mereka kenal. Bisa jelek namanya nanti. Terutama Kayana selaku pihak perempuan pasti akan lebih dirugikan. Omongan tetangga itu kadang lebih kejam.
Mulutnya itu loh nggak pernah dikasih filter, kayak nggak pernah dipakai zikir. Oh, apa kabar? Tanya Kiran sedikit friendly. Adrian sedikit menaruh curiga. Kiran ini sifatnya 11-12 sama Kayana. Kalau mendadak baik pasti ada apa-apa. Tapi yang namanya Suzon itu tetap nggak baik. Dia tetap harus baik prasangka. Alhamdulillah baik bang. Abang kabarnya gimana? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Setelah itu hening, selesai berbasa-basi suasananya langsung canggung abis. Adrian benar-benar nggak tahu mau berucap apa. Mendadak stok kosakata di kepalanya hilang semua. Ibarat komputer, main drive-nya sudah di-reset duluan. Alhasil dia cuma drive kosong tanpa file sama sekali, kapasitasnya 0 KB saat ini. Lamarannya jadikan bulan depan? Tanya Kiran dengan nada serius. Adrian langsung deg-degan. Insyaallah jadi bang, sahut Adrian mantap. Insyaallah orang mana dulu? Hah? Respon Adrian bingung, canda bosku. Balas Kiran ngakak tapi nggak lucu, humor bapak-bapak satu ini memang garing abis. Masa bercandaannya malah bikin anak orang pucat pasi gini, kampret emang. Mau dikasih restu apa enggak? Kiran nanya bego, lagi. Alhasil Adrian keki berat, kalau nggak ingat ini cowok di seberang merupakan calon abang ipar. Sudah dia reject panggilannya dari tadi. Mau bang? Respon Adrian tanpa sadar mengangguk, padahal nggak ada yang lihatin. Mas. Suara Kayana yang baru terbangun. Seluruh bulu kuduk Adrian langsung merinding. Sembari mengalihkan pandangannya pada Kayana yang memandang Adrian dengan tatapan polos. Adrian meletakkan jari telunjuk di depan bibir, kemudian menunjukkan caler ID-nya pada Kayana. Sontak wanita tersebut langsung menutup mulut saking soknya, mendadak diserang panik atak. Suara siapa tuh? Tanya suara di seberang telepon. Hah, nggak ada suara siapa bang? Sahut Adrian kikuk, jantungnya sudah mulai bertalu-talu. Kalau ketahuan alamat gagal sudah lamaran, restu yang sudah di tangan bisa dicabut begitu saja. Bisa ambiar pokoknya. Oh, iya ya. Suara Kiran masih terdengar ragu. Suara hantu kali ya, lo tinggal sendiri? Kiran bertanya lagi. Iya bang. Adrian langsung berkeringat dingin. Seriusan dia paling nggak bisa bohong. Gue yakin banget denger suara cewek, alus banget tapi. Kayak bisik, tapi lo bukan bencong kan? Santai aja udah, jangan sampai takut gitu, ujar Kiran. Iya bang, aman bang, sahut Adrian cepat. Kiran pun akhirnya melanjutkan obrolan seperti biasa. Adrian langsung bernafas lega. Demi keong emas, keong racun bahkan keong ajaib, Adrian sudah tidak tahu lagi harus bagaimana dan berkata apa. Kalau sampai ketahuan Kayana sedang berada di apartemennya. Kalau memang sampai kejadian, mampus aja udah. Kayana terbangun dengan perasaan riang. Dia sebenarnya nggak berencana modus sampai segitunya. Dia murni ketiduran, jadinya dihitung nggak disengaja dong. Meskipun dari awal dia memang berniat untuk menginap di sini. Kayana mengendus-endus wangi Adrian yang memanjakan hidung. Ini cowok mau mandi pakai sabun cuci piring pun bakalan tetap wangi bagi Kayana. Namanya juga sudah terlanjur bucin, segala hal tampak baik di matanya. Kayana sangat menyukai bagaimana Adrian terasa sangat pas di pelukannya. Belum lagi lengan kokoh pria tersebut yang selalu merengkuhnya dan mengelus lembut punggungnya.
Rasanya Kayana pengen cepat-cepat dihalalin, tapi ya nggak bisa. Masih banyak step yang harus mereka lalui. Lagi pula ini permintaan Kayana supaya mereka tunangan dulu saja. Setidaknya Kayana ingin menyelesaikan pendidikannya terlebih dulu. Daripada dia terlanjur menikah, terus kedepannya bakalan dihujat Masa. Masa istri dosen paling jenius, kuliahnya malah nggak lulus. Kan bisa berabe. Singkatnya dia masih belum siap kena hujat, Adrian ini superior. Karirnya bagus, masa depan juga tertata, berbeda jauh dengan Kayana yang masih mengejar gelar sarjana. Ibaratnya Kayana ini baru saja menetas. Dia masih ingin merasakan dunia kerja, menerima gaji pertama. Ataupun sekedar jalan keluar kota bersama sahabatnya, dia masih ingin merasakan semua itu. Setidaknya saat menikah nanti, Kayana nggak ingin ada penyesalan kenapa dulu dia nggak mencoba ini itu. Lagian juga nggak lama kok, setelah lamaran dia ingin magang dulu di perusahaan kosmetik seperti yang Kayana idam-idamkan. Cuma 6 bulan, Kayana yakin Adrian pasti memaklumi keputusannya tersebut. Saat melek, Kayana langsung keki sendiri. Ternyata yang memeluknya sedari tadi bukan Adrian, melainkan bantal yang sengaja pria itu letakkan di kedua sisi tubuhnya. Pantas saja rasanya nyaman serasa dipeluk. Saat bangkit duduk, Kayana mengecek jam di atas nakas. Sekarang sudah pukul 10 lewat. Kalau begini gimana caranya dia menjadi istri yang berbakti? Sekalinya molor di tempat Adrian malah bangun siang. Tapi gimana nggak bangun siang coba? Tidurnya sambil dielus-elus begitu, ya nyenyak dong. Saat keluar dari kamar, ruang tamu sudah kelihatan kosong. Barangkali pria tersebut sudah berangkat kerja, seingatnya Adrian ada jadwal mengajar pagi ini. Saat berjalan ke arah dapur, sudah terhidang nasi goreng dan segelas jus jeruk di atas meja. Saat Kayana menyentuh pinggiran piringnya ternyata sudah tidak hangat lagi. Pasti pria tersebut memasaknya pagi-pagi sekali. Selesai makan, Kayana beranjak menuju kamar mandi. Ingin gosok gigi dan cuci muka dulu, mandinya nanti saja. Dia masih mager. Pagi-pagi begini kesentuh air pastinya dingin banget. Bisa aja sih dia hidupin water heater. Tapi kesannya kayak kurang ajar banget nggak tuh, seenak perut mengotak-atik rumah orang. Astaga, Kayana buru-buru menutup pintu kamar mandi, kemudian mengintip sedikit. Memastikan penglihatannya nggak salah. Bilang dong mas, kalau lagi ganti baju. Hardik Kayana tanpa sadar. Ya ampun, justru kamu yang bikin mas kaget. Main nyelonong masuk begitu, pastiin dulu ada orang apa enggak. Adrian balas mengomel dari balik pintu, membuat Kayana segera menutup rapat pintu. Takut semakin diomelin. Siapa suruh pintunya nggak dikunci? Salah Adrian juga sih, dia sudah terbiasa hidup melajang. Sampai nggak sadar kalau di rumahnya sekarang sudah ada 2 orang, dia dan sang pacar. Udah nih, seru Adrian kemudian menarik gagang pintu, wajah Kayana sampai tertekuk karena menahan malu. Se-ekstrimnya dia melihat pria tanpa pakaian. Paling cuma Kiran atau adiknya yang hobi memakai boxer sebatas lutut. Untuk pemandangan lebih lanjut, matanya ini masih tergolong suci. Mas nggak sampai bugil loh Kai, masih pakai celana. Ujar Adrian tidak enak hati karena menimbulkan sedikit kehebohan pagi ini. Tapi itu brief boxer mas, berasa ngelihat mas nggak pakai apa-apa saking minimalisnya itu celana. Sahut Kayana ngilu. Adrian beranjak menuju walk-in closet kemudian menarik salah satu kemejanya dari sana dan menghampiri Kayana. Biasanya kamu ngelihat mas nggak pakai baju juga demen.
Tapi ini beda mas, itu atasan. Kalau bawahan minimal halalin aku dulu lah. Adrian langsung terbahak, sedikit kasihan sama pacarnya. Tapi mau bagaimana lagi, sesuatu yang sudah terjadi mana bisa diredo kembali. Entar pulang kerja, mas beli boxer yang panjang deh. Adrian cuma mesem, sekarang saja dia diminta berpakaian yang sopan. Coba kalau ini cewek sudah kambuh ganasnya. Yang ada dia malah digrepe-grepe meskipun nggak sampai ke sana. Tapi sudah termasuk seksual harassment kali. Kok mas belum berangkat kerja? Tanya Kayana pada pria yang kini tengah mengeringkan rambutnya dengan hair dryer. Kelas paginya batal, diundur jadi jam 2 siang. Loh, kok? Sahut Kayana aneh. Mas ketiduran hehe. Tumben, seorang Adrian yang bangunnya selalu paling pagi tiba-tiba kesiangan. Emangnya nggak ngidupin alarm? Nggak, takut kamunya kebangun terus nggak nyenyak tidurnya. Kayana langsung bersemu, ini cowok emang paling bisa bikin anak orang baper. Gak apa-apa kali, aku juga pengen sesekali bangun pagi mas. Ucap Kayana kemudian beralih memeluk Adrian. Adrian balas mengelus-elus rambut Kayana yang sedikit berantakan. Biasanya mas selalu kebangun sebelum alarm bunyi. Karena ada kamu kali, jadinya tidur nyenyak. Kayana langsung blusing. Padahal ini gombalan no effort, tapi tetap saja dia tersipu. Semenjak mengenal Adrian hatinya memang receh abis. Dikit-dikit kesengsem. Pakai pelet apa sih ini cowok? Mandi sana, abis itu pulang. Biar mas anter. Kayana mendongakkan wajah, kemudian menatap Adrian cemberut. Aku masih sok loh ini, udah disuruh pulang aja. Adrian meringis, kemudian mengecup puncak kepala Kayana. Siapa bilang boleh cium-cium? Mana ada bapak yang nyium anak gadisnya kayak begini? Ujar Kayana membalikkan kata-kata Adrian semalam. Sial, Adrian lupa kalau Kayana tipe cewek pendendam. Mana ada kita bapak anak, kamu itu calon istrinya mas. Ujar Adrian sedikit ngambek kemudian memeluk pinggang Kayana sambil mencubit gemas perutnya yang sedikit gembul. Ahaha, udah mas. Lepas, nanti aku cegukan. Kayana tertawa geli namun Adrian malah semakin mengeratkan pelukannya kemudian menciumi belakang kepala Kayana. Kalau tanpa heels, wanita ini auto setinggi dadanya. Mungil banget, apalagi gembul begini apa nggak gemas dia. Senyum Adrian langsung mengembang, nggak sabar pengen menyambut bulan depan alias lamaran. Kemejanya perlu disetrika lagi, nggak? Teriak Kiran dari arah ruang tamu, saking lebaynya ini cowok sudah heboh pagi-pagi buta. Menyiapkan sarapan, menyetrika baju, heboh banget pokoknya kayak orang mau lahiran. Yang akan sidang hari ini saja masih sempat rebahan sambil streaming opa Korea. Udah cukup ini mah. Kalau disetrika lagi nanti permukaannya malah jadi licin kayak belut. Ucap Kayana yang masih asyik scrolling ponsel yang rasanya ingin Kiran lempar keluar jendela. Oke, cepet ganti baju, sarapan. Abis itu berangkat. Putus Kiran lalu menyiapkan beberapa keperluan Kayana. Padahal baru pulang dinas, dan matanya belum dipakai merem 2 hari ini. Tapi demi adik tersayangnya, dia rela bangun pagi, menyetrika baju, membelikan sarapan. Kurang baik apalagi dia sama adiknya. Bang, gak suka bubur ayam. Kayana tampak memelas sembari memandangi kotak styrofoam di hadapannya. Memang adiknya yang satu ini gak ada sopan-sopannya, padahal sudah dinafkahi. Makan apa yang ada aja, gak usah banyak tingkah.
Dumel Kiran setelah mengisi botol minum Kayana dan menyiapkan camilan untuk dimakan adiknya itu selama di kampus. Kayana cuma mendengus, kemudian menyuap bubur ayamnya dengan ogah-ogahan. Lagaknya doang gak doyan, tapi tetap aja dimakan sampai ludes. Kalau styrofoamnya edible, mungkin bakalan dimakan juga saking doyannya. Selesai mengeringkan rambut dan memoles mukanya sedikit, Kayana langsung mengenakan sepatu dan menjinjing tas beserta bekal buatan Kiran. "Kai berangkat dulu mah," ujar Kayana sambil meraih tangan Ratna kemudian mencium punggung tangan ibunya. "Pamit ye, doain gue jangan lupa dek," ujar Kayana pada Kaivan yang sedang asyik main games di sofa. Kaivan cuma mesem, "Gak usah sok manis, deh," sahut Kaivan cuek. Kayana cuma mengurut dada, pengen marah tapi gak bisa. Habisnya sifat mereka mirip. Berasal dari pabrik yang sama tentu saja banyak kemiripan baik yang disengaja maupun tidak. Salah satunya yang ini, produk terbaik dari rumah produksi mereka cuma Kiran, penyayang plus perhatian. Selebihnya, dia dan Kaivan cuma dapat ampasnya. Sifat-sifat yang buruk mereka serap semua. Untungnya sang ibu cukup peka kemudian mencubit lengan adiknya, otomatis Kaivan langsung mengaduh. "Please deh, kali ini adiknya lebay abis. Dia kan anak kesayangan, mana mungkin cubitannya keras." "Mampus lo," ucap Kayana melalui gerakan mulutnya. Kaivan cuma mendengus. "Dahlah biarin aja. Capek dia punya adik nyebelin macam Kaivan. Pengen di give away tapi dia masih butuh karena terkadang adiknya ini mau disuruh-suruh." Kalau Kiran sibuk, siapa lagi yang bisa dia suruh-suruh kalau bukan Kaivan? Jadinya dia harus tahan hati dan tahan emosi. Lagi pula ini hari baik, bawaannya harus positive vibes. Jangan sampai moodnya rusak hanya karena manusia minus akhlak seperti adiknya. Lagi pula sifat adiknya itu sudah tidak bisa dirubah, sudah cetakan pabrik. Tepat 1 jam sebelum sidang dimulai, Kayana sukses dibuat pusing dan mual. Kali ini pusing beneran, bukan lebay ataupun mengada-ada seperti biasanya. Pagi ini, Pak Darto selaku pembimbing keduanya mendadak tak bisa dihubungi. Padahal sewaktu Kayana konfirmasi kemarin, beliau sudah mengiyakan perihal kehadirannya pada sidang Kayana hari ini. Kayana langsung terduduk lemas saat lagi suara operator yang menjawab panggilannya. Bersambung.